Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Mutiatul Awaliyah Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Vicky Kalatifah, NIM 53020210133. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang mempunyai kandungan. Al-Quran bukan sekedar bacaan yang dibaca tanpa ada isi yang dikandung di dalamnya. Justru salah satu keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran adalah karena isinya. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz terbagi menjadi 114 surat. Secara garis besar, isinya bisa dibagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tentunya adalah tauhid, keyakinan, kaidah, prinsip beragama. Kemudian yang kedua adalah hukum, seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kisah, baik kisah di masa lampau atau kisah yang akan datang. Nah, pembahasan kali ini adalah surat yang mewakili sepertiga dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya murni, murni dalam mentauhidkan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Al-Ikhlas ini sebagai thuluthul Quran atau sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah dan surat ke-112 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dari Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Riwayat lain menyebutkan ada orang-orang Badui yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah surat ini. Ayat yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa anak Allah, orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala, maka Allah menegaskan bahwa dialah yang Maha Esa. Dialah Allah yang satu, dialah tiada tandingannya dan tiada lawannya, tiada sekutu baginya. Kata ahad terambil dari akar kata wahdah yang artinya kesatuan, juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Menurut Sayyid Qutbi, Qul huwallahu ahad merupakan lafal yang lebih halus dan lebih lembut daripada kata ahad, sebab ia menyandarkan kepada makna wahid, bahwa tidak ada sesuatu pun selain dia bersama dia dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dan kebutuhan dari sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Menurut Sayyid Qutbi, arti as-samad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang sesuatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah salah satu yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk.
Kemudian ayat yang ketiga yaitu lam yalid walam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat ini adalah penegasan dari Allah tentang kesempurnaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan dan tidak mempunyai istri. Selanjutnya ayat yang keempat yang terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia memiliki tandingannya dari kalangan makhluknya yang bisa menegati atau menyamainya. Ayat terakhir ini merupakan rangkuman dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa Allah ini tidak ada yang sepadan dengannya. Nah, surat Al-Ikhlas ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang paling penting, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyifati Allah dengan sifat sempurna, dan menafikan segala sekutu baginya. Surat Al-Ikhlas ini merupakan bantahan telak kepada orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Mereka semua telah menyekutukan Allah. Maka Allah menjelaskan tauhid yang benar, yang harus diimani oleh seluruh umat Islam, dalam 4 ayat yang padat dan syarat kandungan makna yang dalam. Demikian surat Al-Ikhlas mulai dari terjemah, asbabun nuzul, dan tafsirnya. Bismillah, semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah kedekatan dengan Allah, dan Allah berkenan menganugerahkan cintanya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.